Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas KWU Q314 dengan kelompok Cuetenko akan mengerjakan tugas ETS, yaitu presentasi mengenai hasil analisis kelayakan usaha. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Valerina Enindira dengan NPM 230240101112. Saya sendiri Hasfatur Roma Rusdania dengan NPM 230240101129. Perkenalkan, saya Guntur, NPM 230 240 10 139. Baik, itu tadi adalah perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan mempresentasikan analisis kelayakan usaha kami. Di sini kami mempunyai nama usaha yaitu Cuit Co. Cuit Co sendiri adalah produk makanan yang memiliki perpaduan rasa manis, lalu gurihnya biskuit dengan adanya cream cheese di dalamnya, atau biasanya dikenal dengan cheese cuit. Usaha kami didirikan mulai tanggal 4 Oktober 2024 yang bertempat di Surabaya, Jawa Timur. Konteks dari produk kita yaitu sebuah studi menunjukkan bahwa 90% mahasiswa tingkat akhir mengalami tanda-tanda stres akademik. Baik, untuk masalah tersendiri, eh, dari stres yang berkepanjangan pada mahasiswa dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan burnout. Dengan mengatasi masalah ini, kami bertujuan meningkatkan kesehatan mental agar hidup lebih seimbang dan produktif. Dengan, dengan dampak negatif dari stres pada mahasiswa meliputi gangguan kesehatan mental, penurunan kinerja akademis, dan masalah fisik, yang juga mempengaruhi keluarga, dosen, dan masyarakat. Di sini ada masalah yang ingin kami pecahkan, yaitu karena adanya banyak mahasiswa yang mengalami stres akibat tekanan akademis yang tinggi, tuntutan untuk mencapai nilai yang baik, serta kesulitan dalam mengatur waktu antara perkuliahan, tugas, dan kehidupan pribadi. Hal ini seringkali menyebabkan mereka merasa tertekan dan cemas, sehingga mengganggu kesehatan mental dan fisik mereka. Untuk data pendukungnya sendiri, sebuah studi menunjukkan bahwa 90% mahasiswa tingkat akhir mengalami tanda-tanda stres akademik, yaitu bersumber dari jurnal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres akademik manusia tingkat akhir. Di sini industri kami yaitu adalah pertanian dan pengolahan pangan, kemudian dominannya adalah dessert atau hidangan penutup, dan area sendiri adalah makanan. Selanjutnya yaitu analisis masalah stakeholder yang berpengaruh yaitu mahasiswa mengalami stres, kecemasan, dan kelelahan akibat tekanan akademis yang dapat berdampak pada kesehatan mental, fisik, serta performa akademik mereka. Dampak bagi stakeholder yaitu tekanan akademis yang tinggi dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan burnout pada mahasiswa. Gangguan tidur, pola makan tidak sehat, serta daya tahan tubuh menurun juga sering terjadi. Akibatnya, performa akademik merosot, sulit fokus, dan motivasi belajar hilang. Selanjutnya yaitu penyebab masalah. Masalah tekanan akademis yang tinggi pada mahasiswa muncul karena beban kurikulum yang padat, tugas berlebihan, serta ekspektasi nilai yang tinggi dari dosen dan institusi. Selain itu, manajemen waktu yang kurang efektif membuat mahasiswa kesulitan menyeimbangkan perkuliahan, tugas, dan waktu tidur. Hubungan anggota atau kelompok. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan
gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan burnout. Dengan mengatasi masalah ini, kami berupaya untuk meningkatkan kesehatan mental mahasiswa sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan produktif. Baik, selanjutnya untuk segmen sasaran konsumen. Untuk sasaran konsumen kami dengan sasaran utamanya adalah mahasiswa. Untuk sasaran sekunder, kami menargetkan sasaran konsumen kami adalah masyarakat semua dengan semua umur atau masyarakat yang menyukai makanan atau biasa disebut dengan dessert. Untuk berikutnya adalah segmentasi konsumen dan personal. Untuk kelompok utama kami yaitu adalah mahasiswa. Kelompok sekundernya tadi yaitu sudah dijelaskan oleh rekan saya, semua umur atau semua masyarakat yang menyukai makanan manis. Untuk persona kami di sini ada pelanggan kami yaitu atau yang telah mencoba hasil produk kami yaitu Umani Aviantari, usia 19, lokasinya yaitu metropolitan, kemudian peran dalam organisasi yaitu mahasiswa. Selanjutnya yaitu jobs to be done dan alternatif. JTBD fungsional sebagai mahasiswa rajin belajar agar mendapat IPK bagus. JTBD emosional sebagai mahasiswa percaya diri dan rajin belajar. JTBD sosial sebagai mahasiswa mendapatkan teman sebaya. Baik, untuk alternatif saat ini sebagai mahasiswa sudah seharusnya rajin belajar dan sering-sering membaca jurnal dan artikel. Lalu untuk kekurangan dari alternatif saat ini, mahasiswa merasa depresi jika tugas yang diberikan sangat banyak dengan waktu yang sangat minim. Berikutnya adalah validasi masalah. Di sini daftar konsumen potensial atau wawancara pengguna. Yang pertama yaitu Umhani Aviantari, yaitu sebagai mahasiswa. Yang kedua Raina Fanya Kezia Rukmasara sebagai mahasiswa juga. Dan yang terakhir Felicia Adriala sebagai pelajar. Untuk validasi masalahnya, total konsumen potensial atau pengguna yang diwawancarai secara luring yaitu sebanyak 10 orang, secara daring sebanyak 5 orang. Untuk persen yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk menjadi solusi, yaitu 15 orang. Untuk yang tidak puas, 0. Solusi kami dari produk yang kami buat yaitu larutan. Produk makanan Sweet Co. Kami menjual produk makanan cheese sweet dengan taburan topping yang menarik. Teknologi inti atau metodologi yaitu resolusi chemit for technologies. Baik, untuk desain solusi tersendiri, untuk solusi kami, produk makanan Sweet Co. Kami menjual produk makanan cheese sweet dengan taburan topping yang menarik. Dengan fitur utama, cheese sweet memiliki perpaduan manis gurih dari biskuit dan cream cheese serta berbagai macam topping. Dengan keunikan dari cheese sweet tersendiri yaitu memiliki aneka rasa topping. Untuk format solusinya, kami menggunakan aplikasi atau software untuk membuat desain logo dan teknologi atau metodologi utama untuk memperbaiki mood mahasiswa yang sedang burnout. Dengan tugas kami membuat cheese sweet dengan berbagai varian topping.
Berikutnya adalah manfaat solusi. Untuk yang pertama, manfaat fungsional, yaitu kombinasi biskuit yang renyah dan krim keju yang creamy. Kemudian produk kami yang fresh karena produk dibuat dengan sistem made by order, serta lokasi yang masih terjangkau oleh mahasiswa sekitar. Yang kedua ada emosional, yaitu untuk meningkatkan mood dan mengurangi stres akibat burnout tugas. Kemudian looks atau tampilan dari cheese tweet yang menarik sehingga memberikan kesan kepuasan kepada pelanggan kami. Yang ketiga ada sosial, yaitu cheese tweet bisa menjadi camilan yang menyatukan teman dan keluarga. Kemudian pelanggan kami juga bisa membagikan momen saat menikmati cheese tweet di media sosial. Yang terakhir, manfaat untuk masyarakat. Cheese Tweet dessert kami ini bisa menjadi camilan yang menyatukan keluarga atau teman. Kemudian jika bisnis cheese tweet kami berkembang, maka kami dapat membuka lapangan pekerjaan dan untuk sistem perorderan yaitu menggunakan made by order agar meminimalkan pemborosan dalam bahan baku. Selanjutnya itu pesaing. Dari produk kami ada dua pesaing yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang secara langsung yaitu ada Kongguan Cheese Crackers, Crackers yang berasal dari Mondelez International Amerika Serikat. Yang selanjutnya yaitu tidak langsung. Yang tidak langsung yaitu ada Tango Wafer Keju, Cheetos Cheese dari Frito-Lay Amerika Serikat. MVP kami perpaduan unik antara keju dan biskuit dalam bentuk dessert yang praktis, estetik, dan Baik, untuk pesaing dari produk kami yaitu langsung di Indonesia kita terdapat pesaing yaitu Kongguan Cheese Crackers. Untuk pesaing yang tidak langsung di Indonesia yaitu Tango Wafer Keju. Lalu pesaing langsung secara global ada Ritz Crackers yang dari Mondelez International Amerika Serikat. Dan untuk pesaing tidak langsung secara global ada Cheetos Cheese Frito-Lay dari Amerika Serikat. Berikutnya adalah analisis makro untuk tren yang menguntungkan pada area ekonomi, yaitu meningkatnya kebiasaan belanja online di marketplace dan platform media sosial saat ini. Untuk eh, yang lain area lainnya yaitu affordable luxury untuk makanan yang sedang berkembang di mana cheese tweet ini menjadi salah satu opsi eh, untuk eh, remaja saat ini yaitu dengan makanan yang kekinian. Kemudian tren yang tidak menguntungkan yaitu harga bahan baku utama seperti keju, mentega, dan gandum terus-menerus meningkat. Kemudian meningkatnya kesadaran akan pola makan sehat seperti diet itu masih rendah. Kemudian adanya sumber data kami yaitu dari BPS mengenai data konsumsi makanan ringan dan tren inflasi bahan baku. dan selanjutnya yaitu prototype. Format prototype yaitu prototipe yang dibuat bersifat fisik berupa sampel produk dessert cheese tweet. Fungsionalitas yang disertakan dalam prototipe yaitu cheese tweet menampilkan rasa khas, tekstur unik, tampilan menarik, dan kemasan praktis serta estetik. Selanjutnya yaitu fungsionalitas tidak termasuk dalam prototipe.
yang tidak mencakup varian rasa lain, kemasan premium, dan elemen branding lanjutan. Fitur pemasaran digital serta integrasi e-commerce juga dikecualikan pada tahap awal. Selanjutnya untuk validasi prototipe, em, untuk jumlah pengguna yang dilibatkan ada 4. Untuk berapa banyak orang yang menyukai prototipe kami ada 2. Lalu berapa banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototipe ada 1. Dengan umpan balik prototipe yaitu aspek apa dari prototipe yang disukai pengguna. Untuk sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka menyukai perpaduan rasa keju yang gurih dengan tekstur biskuit yang renyah. Kombinasi ini dinilai memberikan sensasi rasa yang berbeda dan menarik. Visual produk dalam prototipe dinilai sangat menggugah selera. Lalu aspek apa dari prototipe yang tidak disukai oleh pengguna? Keseimbangan rasa pada beberapa varian belum optimal, terutama pada varian keju. Ada yang merasa rasanya kejunya terasa, terutama yang unik atau kekinian. Berikutnya adalah analisis persaingan. Untuk nama pesaing yang pertama ada cuat. Untuk jenisnya itu secara langsung, kekuatannya yaitu memiliki rasa unik yang kekinian serta homemade. Kemudian kelemahannya sendiri yaitu produksi terbatas. Yang kedua ada Bittersweet by Najla, yaitu jenisnya secara tidak langsung. Kekuatannya mereka yaitu adalah produk yang digunakan adalah bahan baku premium yang tentunya dengan harga yang mahal. Dan eh, untuk kelemahannya sendiri, produk mereka ini eh, untuk pengiriman jarak yang jauh itu sedikit kurang. Kemudian ada The Cheese Factory, eh, jenisnya yaitu tidak langsung, yaitu cheesecake dengan variasi yang cukup banyak. Kemudian kelemahannya yaitu harganya cukup tinggi juga dan sulit untuk dijangkau. Kemudian yang terakhir ada Junior Cheesecake, yaitu secara tidak langsung, yaitu adalah cheesecake juga, kelemahannya sendiri harga premium dan sulit dijangkau. Sehingga di sini kami dapat menyimpulkan bahwa cheese Cheesecuit produk kami yaitu dapat menawarkan varian rasa unik antara keju dan biskuit yang berbeda dengan pesaing yang lebih fokus pada rasa tradisional. Kemudian harga kami juga lebih terjangkau dan ramah di kantong untuk kalangan mahasiswa. Selanjutnya yaitu ukuran pasar. Total addressable market atau TAM, perkiraan TAM untuk produk G-Suite adalah sekitar 500 miliar rupiah per tahun. Selanjutnya yaitu serviceable aviable market atau SAM. Perkiraan SAM untuk produk G-Suite adalah sekitar 50 miliar rupiah per tahun berdasarkan target yang ditentukan. Serviceable obtainable market atau SOM. Perkiraan SOM untuk G-Suite dengan kapasitas produksi 50 porsi per hari adalah sebanyak 30.000 porsi per tahunnya. Asumsi SAM dihitung dengan asumsi penjualan fokus di Surabaya menyasar Gen Z dan milenial usia 13 sampai 15 sampai 30 tahun yang aktif di sosial media. Hasil ini bersumber dari statistik 2024 Snack Food in Indonesia Report
dan kontan 2024 pasar biskuit terus berkembang. Baik, untuk selanjutnya model pendapatan atau strategi harga. Untuk model pendapatan utama kami yaitu menggunakan model e-commerce dan untuk model pendapatan sekunder kami juga menggunakan e-commerce. Baik, yang terakhir adalah Lean Canvas. Untuk yang pertama yaitu ada problem. Problemnya yaitu stres berkepanjangan pada mahasiswa dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan burnout. Dan dengan mengatasi masalah ini, kami bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dan tingkat mood mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Solusinya yaitu produk makanan, yaitu Cheat and Co. Yang kami jual eh, produk makanan cheese treat dengan taburan topping yang bervariasi. Untuk key metriknya yaitu jumlah penjualan mingguan atau bulanan dengan mengukur performa penjualan dan repeat order melalui kepuasan pelanggan. Kemudian ada unique value proportion, yaitu perpaduan unik antara keju dan biskuit dalam bentuk dessert yang praktis, estetik, dan harga terjangkau. Kemudian unfair advantage, yaitu resep khas yang dikembangkan sendiri, menghasilkan rasa yang unik dan yang sedikit sulit ditiru oleh kompetitor. Untuk channelsnya, yaitu distribusi melalui penjualan langsung dan platform online. Untuk penjualan langsung, yaitu bisa kami lakukan melalui event kampus atau bazar. Untuk platform online sendiri, melalui Instagram ataupun eh, penjualan online lainnya. Kemudian ada customer segment, yaitu mahasiswa dan semua umur atau masyarakat yang menyukai makanan manis atau dessert. Untuk cost structure-nya yaitu bahan baku seperti keju, susu, biskuit, serta kemasan dan labeling. Untuk revenue streams-nya yaitu model e-commerce. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami mengenai hasil hasil dari PowerPoint yang telah kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.